Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Pastinya sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita akan mulai ibadah lagi bersama Kak Papa Dan Kak Lolo. untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi yang cerah ini Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama walaupun hanya dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, memberkati kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami sehingga ibadah pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitab, kita baca bersama-sama. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah melindungi kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus memuji dan bersyukur karena anugerah Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Dan pelajaran kita hari ini adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kakak mau bertanya pada adik-adik sekalian. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Tentu semua akan menjawab Tuhan. Yang kedua, siapa yang menciptakan gunung, lautan, bahkan pemandangan yang bagus, kemudian binatang-binatang yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Ini apa, itu apa? Aneh banget. Tentu adik-adik juga akan menjawab Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, banyak keajaiban, banyak keagungan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam penciptaan yang ada. Seperti di dalam dasar lautan ada ikan yang berwarna-warni yang indah banget. Ada terumbu karang yang juga sangat mengagumkan karena keindahannya. Ada kalau di daratan itu ada pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada air terjun yang sangat indah. Ada lagi, banyak lagi hal yang Tuhan ciptakan untuk semua manusia, supaya manusia itu bisa kemudian menikmati dengan rasa syukur tentunya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mengapa kita harus memuji Tuhan dan bersyukur. Ayo, kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus bersyukur dan kita harus memuji Tuhan? Bacaan kita dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini mengajarkan sebetulnya 2 hal yang kakak akan sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu sangat peduli bagi kita. Allah itu sangat memperhatikan kita. Di mana kasih Allah dan kesetiaan Allah itu, kasih dan setia Allah kepada umatnya, kita semua ini ditunjukkan dalam penciptaan adik-adik. Yang semuanya itu indah, yang semuanya itu elok, dan semuanya untuk manusia, supaya manusia bisa menikmati dengan senang, bahagia. Sama Bapak Ibu, sama dengan orang tua kita, sama dengan bangsa Israel. Mereka juga selalu bersyukur, mereka juga selalu memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka, Tuhan kita, sungguh Tuhan yang ajaib. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur, harus selalu memuji Tuhan. Kenapa? Satu, adik-adik, kita diberi yang namanya nafas kehidupan. Kalau kita tidak bernafas, pasti kita tidak bisa sampai sekarang ini. Kita juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita juga diberikan keluarga, mama, papa, adik, kakak. Kita juga diberi teman-teman yang sangat mengasihi kita. Itu wujud dari kasih Allah, adik-adik. Itu wujud dari kesetiaan Allah pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua, kakak mau memberikan, kenapa sih kita harus memuji nama Tuhan? Kenapa sih kita harus bersyukur, adik-adik? Kenapa? Yang kedua adalah karena Allah itu adalah penyelamat dan pelindung kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus mati di kayu salib itu karena untuk menebus dosa kita. Nah, saat Allah menciptakan langit dan bumi pun,
dan binatang dan manusia, setelah selesai diciptakan semuanya itu, Allah tidak meninggalkannya. Sudah, biarkan saja. Tidak begitu. Melainkan saat sudah selesai semuanya, Tuhan memberkati. Dan Tuhan kemudian memelihara. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan Tuhan di situ menyelamatkan. Maka kita semua harus kemudian memang harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Contohnya, saat kita sakit, kita kemudian diberi pertumbuhan, kesembuhan maksudnya. Ketika kita diberi pertumbuhan, kita tahu bahwa saat kita TK sampai SMA, kita ada perkembangan. Coba kalau adik-adik kemudian dari TK sampai SMA, badannya kecil terus. Bagaimana? Wah, nanti kayak itu pemain sinetron yang kemudian badannya kecil, tidak tinggi-tinggi, tidak besar-besar. Nah, adik-adik, di situ Tuhan adalah pelindung dan penyelamat kita. Dia memberikan pertumbuhan. Kita menjadi anak-anak yang kuat, sehat, bertumbuh menjadi tinggi, besar. Itu karena Tuhan yang mengasihi dan melindungi kita dan memberikan kita setia dan berkat yang melimpah. Mari adik-adik, maka kita harus selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah menjadi pelindung kita. Tuhan menjadi penyelamat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan hari ini sudah berfirman bagi kami, mengingatkan kami supaya kami terus-menerus memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan menjadi penyelamat kami, karena Tuhan menjadi pelindung kami. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji nama Tuhan, yang selalu bersyukur karena semua berkat anugerah pimpinan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semuanya. Amin. Nah, bagaimana adik-adik firman Tuhannya? Semoga firman Tuhan yang tadi sudah didengar bisa menjadi sumber kekuatan bagi adik-adik di rumah sekalian. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan Bapa Aku Datang Padamu. Anugerah-Mu yang indah.
Mari adik-adik kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita menghadap Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah. Kiranya anugerah penyertaan-Mu senantiasa boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, menghadapi pandemi yang belum berakhir di Indonesia ini Bapa. Kami mengucap syukur juga Bapa, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah Bapa, walaupun di tempat yang berbeda. Kami berdoa Bapa buat adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang ada di tempat ini. Kiranya berikan kesehatan buat mereka Bapa. Walaupun mereka dalam kelemahan tubuh, kami percayakan bahwa Engkau adalah tabib dari segala tabib Bapa. Bahkan jamah mereka Bapa, pulihkan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa, buat siapapun, dimanapun mereka berada Bapa, kalau pada saat ini mereka boleh terpapar Bapa COVID-19 Bapa, kiranya melalui pilur-pilur-Mu juga Bapa, Engkau akan pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa buat para medis, dokter, suster, perawat dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mau berikan kekuatan, kesabaran yang berlebih Bapa, sehingga mereka boleh bahu-membahu untuk senantiasa bekerja sama Bapa, memutus penyebaran virus corona di Indonesia ini Bapa. Bapa yang Maha Baik, tak lupa kami berdoa juga Bapa buat Palkat PA, pengurus dan pelayan Bapa. Kiranya Engkau senantiasa juga memberikan kekuatan Bapa untuk tetap senantiasa setia melayani Bapa, walaupun di kondisi seperti saat ini Bapa. Kami berdoa Bapa buat pendeta majelis jemaat Bapa GPI Betel Magelang ini Bapa. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat kesanaan Bapa untuk terus senantiasa melayani Bapa di tengah-tengah COVID-19 ini Bapa. Bapa yang Maha Baik, kalau pada pagi hari ini Bapa, kami juga serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Di tengah-tengah kami Bapa, menjalani kehidupan new normal ini Bapa. Biarlah kami senantiasa Bapa untuk taat Bapa, untuk mendisiplinkan diri Bapa di tengah-tengah tatanan yang baru ini Bapa. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Terlebih Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi, beserta para menteri dan jajarannya, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat paling terendah Bapa. Biarlah mereka senantiasa diberikan kebijaksanaan Bapa, hikmat untuk senantiasa memimpin dengan adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kalau di siang hari ini kami kembalikan, kami serahkan kehidupan kami dari hari ini hingga hari-hari yang ke depan hanya di dalam kuasa-Mu saja Bapa. Karena kami hanya bersandar dan percaya, berpengharapan hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pesan-pesan nih dari kakak. Buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan dan tetap berpikir kreatif. Selalu semangat, jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, jangan keluar rumah. Boleh keluar rumah, tapi kalau penting aja. Jangan lupa pakai masker kalau berpergian. Jangan lupa juga selalu tekun berdoa pada Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir ya. Untuk mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan satu buah pujian, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada
selesai. Jangan lupa kita kembali lagi minggu depan. Sekarang Kak Fafa dan Kak Lolo pamit undur diri. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.